Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dipayun urang mangga nyanggakeun puja sinareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah dina danget ayeuna urang masih dipaparinan kesehatan kakiatan sehingga tiasa ngariung di tempat anu mulia ieu. Anu mudah-mudahan urang sadayana kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat kali salam pamugi senantiasa dicurahkeun dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, taemut ka para tabiin. Mudah-mudahan urang selaku umatna anu kenging syafaatul udma, amin ya rabbal alamin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Wengi ayeuna urang masih ngabahas seputar perkawis salat jamaah sareng Jumat. Kami ayeuna emut pertanyaan kamari teh minggu kamari. Upami aya dina hiji waktos, dina hiji dinten salat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri sasarengan sareng salat Jumat. Gitu dina dinten Jumat. Apakah sholat Jum'ah tidak perlu kan gitunya, entah kedah atau tetap kedah gitu. Eta nu salah saweos anu ku urang bade dibahas, dijentrekeun di wengi ayeuna Pak. Nah, orang kawitan kieu ya pertanyaan. Kan aya bahasa teh kieu. Urang mah rek langsung ka Quran sareng hadis we lah. Moal nyandak-nyandak pendapat ulama. Ulama pamimisakan pendapat da pendapat eta mah. Kan gitunya. Janten aya di pertanyaan anu langkung ekstrim Pak, ngiringan ka Nabi atau ngiringan ka para imam anu opat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Nu opat eta anu disebut mujtahid mutlak. Janten ngiringan ka Nabi apa ngiringan ka para mazhab? Anu pertama Pak, bahwa pertanyaan awake geus keliru eta teh Pak. Pertanyaan keliru. Apal teh Pak Sahih Bukhari, Imam Bukhari sareng Imam Muslim zamannya itu zaman saha? Apal teh Pak? Teu apal. Coba orang runut, ini sanad ilmu hadisnya sebetulnya dari mana gitu. Secara umum mungkin diketahui atau difahami secara umum gitu Pak ya, bahwa Imam Bukhari sareng Imam Muslim itu lebih dulu daripada para keempat imam, sehingga dikatakan menurut Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Padahal faktanya adalah Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah. 261 Hijriah. Ini sanad ilmunya Pak, sanad hadisnya. Berguru kepada Imam Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Langkung saha Pak? Berarti saha heula? Imam Bukhari heula. Karena Imam Bukhari adalah adalah gurunya Imam Muslim. Tuh. Jadi Imam Muslim wafat tahun 261.
Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Kemudian Imam Bukhari itu gurunya siapa? Imam Ahmad bin Hambal, atau yang kita kenal dengan Imam Hambali. Kapan wafatnya itu? 241 Hijriah. Tuh, 256. Gurunya Imam Bukhari tadi 256. Kemudian gurunya lagi ternyata adalah Imam Hambali, 241 Hijriah. Nah, sekarang pertanyaannya, Imam Hambali muridnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu wafat pada tahun 204 Hijriah, yang bertepatan dengan lahirnya juga Imam Muslim. Jadi Imam Muslim lahir, kemudian wafat Imam Asy-Syafi'i. Tuh, sanad ilmunya begitu, Pak. Imam Muslim berguru kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari berguru kepada Imam Hambali, Imam Hambali berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berguru kepada siapa? Saya guruna, Pak. Imam Malik bin Anas. Tuh, yang kita kenal dengan Imam Malik. Imam Malik kemudian berguru kepada siapa? Nah, Imam Malik berguru kepada Abu Maslamah. Abu Maslamah. Abu Maslamah punya guru yang disebut dengan Abu Zinan. Abu Zinan punya guru namanya Al-A'raj. Al-A'raj punya guru yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah murid dan sahabat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janten eta Pak, pertanyaan tadi teh pas teh Pak kira-kira? Ngiring ka Nabi apa ngiring ka para imam? Leres teh eta pertanyaan Pak? Keliru eta Pak. Imam Bukhari sareng Imam Muslim teh jujutan keilmuan, sanad keilmuannya itu sampai kepada Nabi melewati jalur Imam Bukhari, Imam Hambali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, kemudian tadi Abu Maslamah, kemudian Abu Zindan, kemudian Abu Al-A'raj, kemudian Abu Hurairah, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang yang mengambil pendapat para imam, sebetulnya mereka adalah pakar hadis. Jadi kalau 4 imam ini berhujjah, itu pasti berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Jadi jangan dikira keempat mazhab ini bukan ahli hadis, keliru. Justru mereka yang kita kenal sekarang, Imam Bukhari dengan Imam Muslim, adalah pakar hadis yang gurunya adalah keempat imam tadi. Itu Pak, luar biasa. Makanya kalau tidak mengerti akan berasumsi saya mah langsung mau ke hadisnya saja, teks hadisnya begini, artinya begini. Kalau tanpa melalui pendapat 4 mazhab ini, maka kita bisa katakan keliru. Karena pasti melalui jalur itu sanadnya. Pasti itu Pak. Bisa dipahami sampai sini Pak ya? Nah, sanad keilmuan hadis ini penting kita ketahui, supaya kalau ada orang awam yang mengatakan saya mau langsung ke Al-Quran sama hadisnya saja, itu jelas adalah kekeliruan. Makanya kalau di pesantren itu Pak, kalau kita mempelajari satu hadis itu, ini pendapat siapa? Siapa yang mengatakan ini? Kenapa ini dalilnya begini? Kenapa begitu? Sampai nanti dikumpulkanlah pendapat mana yang paling kuat menurut kita. Begitu, itu ambil. Kalau ada 2 pendapat yang sahih, maka berarti kita tinggal pilih salah satu yang menurut kita paling baik menurut kita, paling mudah dilakukan, paling baik menurut kita, paling kuat, itu yang diambil. Begitu Pak. Ya, bisa dipahami sampai sini Pak? Itu ya. Jadi jujutannya, kalau ada sekali lagi yang mengatakan saya mau langsung ke Al-Quran dan hadisnya saja, keliru berarti. Karena keempat mazhab ini adalah gurunya dari para ahli hadis. Jadi ngajarin seperti begini, ada orang sekarang ada orang yang mempelajari tentang ilmu bahasa, namanya linguistik, kan ada ya? Nah, jadi ada ahli linguistik, tetapi ada juga yang ahli puisi.
Seperti misalkan Khairil Anwar. Bisa dikatakan nggak bahwa Khairil Anwar itu adalah orang yang mengerti bahasa linguistik? Bisa nggak dikatakan seperti itu? Tidak. Masa? Orang yang punya bisa berpuisi, bisa mengatur diksi, itu pasti orang yang mengerti bahasa itu, Pak. Jadi ada orang yang langsung ke implementasinya, ada orang yang mengkodifikasi. Nah, gitu. Kalau kodifikasi itu di bahasan ilmiah adalah mengumpulkan seluruh ilmu itu menjadi satu disiplin ilmu tertentu. Nah, sekarang kita ketahui, dulu nggak ada, Pak, jurusan ilmu hadis, nggak ada dulu, nggak ada, Pak. Jadi hadis itu sudah satu paket dengan Al-Quran dulu mah. Nah, sekarang kan karena keterbatasan zaman ke zaman, maka kemudian dikelompokkanlah menjadi disiplin-disiplin ilmu tertentu. Jadi sekarang udah dikelompokin nih, ada ilmu tafsir, ada ilmu Al-Quran sendiri, bacaan irama sendiri, ada ilmu hadis sendiri. Itu mah karena sudah jauh, Pak, zamannya dengan Rasul, sehingga gimana caranya orang awam mudah mempelajari, begitu. Dulu mah enggak, itu satu paket. Kalau orang yang sudah paham hadis, pasti itu orang yang ahli Al-Quran. Dulu mah begitu, pasti itu, bisa dipastikan. Begitu ya. Itu yang pertama, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan nih, Pak. Hukum sholat Jumat dan Idul Fitri atau Idul Adha dalam satu waktu di hari Jumat. Apakah masih tetap harus melaksanakan sholat Jumat atau tidak perlu? Harus. Kemarin disampaikan, tapi kan apa dalilnya, Pak? Kan begitu ya. Jadi fatwa itu harus ditunjang dengan dalil. Apa dalilnya? Boleh atau tidak bolehnya? Ternyata ini ditemukan hadisnya, Pak, di dalam beberapa kitab yang diriwayatkan oleh salah satunya Iyas bin Abi Ramlah ya, kalau kita mah. Nah, ini banyak ternyata, Pak. Kurang lebih ada 7, tapi saya tidak membahas semuanya. Cukup saya ambil satu saja. Ada 7 hadis yang menyatakan ini. Nanti kita ambil kesimpulan hukumnya. Kata Iyas bin Abi Ramlah, saya bacakan langsung pengertiannya saja. Saya melihat Muawiyah bin Abu Sofyan bertanya kepada Zaid bin Arqam. Katanya, apakah ketika bersama Rasulullah, Anda pernah nggak menjumpai 2 hari raya bertemu dalam hari Jumat? Apa kata Zaid bin Arqam? Zaid bin Arqam menjawab, ya, saya pernah mengalaminya. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang dilakukan Rasulullah pada saat itu? Wahai Zaid, kata Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau sholat Jumat, maka lakukanlah sholat Jumat. Itu satu hadis, Pak. Itu satu hadis. Kemudian ada lagi dalilnya. Di beberapa hadis juga disebutkan, pada hari kalian ini sekarang, maksudnya pada saat itu berkumpullah 2 hari raya. 2 hari raya dikumpulkan. Ada hari raya sholat id, berarti ya sholat entah itu Idul Fitri atau Idul Adha. Dan sholat Jumat di hari itu adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat dikatakan hari raya? Di hadis lain dikatakan bahwa hari Jumat merupakan juga hari raya umat Muslim. Makanya kenapa di situ ada sholat Jumat. Karena itu kata Nabi, siapa yang menghendaki, kalau mau cukup mengerjakan sholat id saja. Kalau mau. Kalaupun tidak, maka silahkan lakukan sholat duhur saja. Jadi ada 2 pendapat yang berbeda ini. Dua-duanya sahih, Pak. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Kalau tadi sahih Bukhari. Maaf, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana yang kita ambil? Sholat terus atau tidak perlu? Atau sholat duhur. Hah? Atau sholat duhur. Sholat duhur saja. Sholat Jumat tidak perlu. Tuh. Siapa yang mau? Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Siapa yang mau sholat id saja. Yang berarti yang tidak mau, tapi ada kelanjutan sholat duhur saja. Berarti Jumatnya boleh dilewat, tapi tidak harus diganti dengan duhur. Baik. Nah, itu ada ilat hukumnya, Pak. Sekarang pertanyaannya, kapan Nabi pada saat itu mengatakan ini?
Kalau di Al-Quran namanya asbabun nuzul. Nah, asal muasal turunnya Al-Quran itu peristiwa apa yang terjadi. Di hadis juga sama. Nabi pada saat mengatakan ini kapan? Di satu sisi Nabi mengatakan sholat Jumat saja. Di sisi lain Nabi mengatakan bisa tidak sholat Jumat. Loh, kan seperti bertentangan kan? Nabi-nabi sendiri yang mengatakan. Satu sisi boleh, satu sisi melarang. Tetap dilaksanakan sholat Jumat. Nah ini ternyata ditemukan Pak. Pada saat Nabi mengatakan diperbolehkan, itu ternyata tidak berarti bahwa kewajiban sholat Jumatnya gugur. Di dalam agama namanya rukhsah, keringanan. Tidak ada satu pendapat ulama pun mengomentari beberapa hadis ini itu yang menyatakan bahwa sholat Jumatnya tidak perlu dilakukan. Itu keliru. Namanya rukhsah. Namanya rukhsah. Ternyata dulu ditemukan sejarah. Pada saat sholat id itu, orang Badui yang jauh dari perkotaan, kan dulu waktu itu Madinah, Mekah itu kotanya. Orang-orang di luar kota Mekah dan Madinah berbondong-bondong datang merayakan hari raya di kota itu. Nah, bisa dibayangkan sama kita Pak. Pertama mereka datang jauh-jauh. Kan nggak ada angkot, nggak ada mobil Pajero Pak. Kan tuh ayah itu ayah onta. Kan kabayang Pak. Jabat panas kan. Jabat tebih. Sehingga pada saat mau ke kota, mereka membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Tuh. Pada saat mereka datang ke kota, kira-kira kalau balik lagi, ya, kemudian pulang kemudian balik lagi, itu kira-kira nyampe na iraha Pak? Bisa besok minimal sore. Tuh, sholat Jumatnya kelewat nggak? Kelewat. Jadi pada saat itu rukhsahnya adalah kepada orang yang jauh datang lagi, harus bolak-balik. Begitu. Musafir contoh begitu ya, salah satunya. Dan yang keduanya adalah nomaden. Badui itu kan nomaden, Pak. Berpindah-pindah rumah, berpindah-pindah tempat, tidak punya rumah mereka mah, berpindah-pindah, tapi sudah masuk Islam, jauh gitu. Nah, di sini ditemukan ternyata rukhsahnya tidak sholat Jumat itu ada sebab. Satu, bolak-balik tadi yang tidak memungkinkan mereka untuk balik kembali. Kata Nabi ya sudah, khusus untuk itu gitu. Khusus untuk kalian sudah nggak perlu sholat Jumat, nggak perlu kesini lagi, sudah sholat aja di rumah masing-masing. Begitu. Karena jauhnya itu. Yang kedua, contoh di sholat Idul Adha. Pada saat setelah selesai sholat Idul Adha, menyembelih nggak? Kebayang nggak Pak pada saat itu? Kota Mekah kan tandus ya, air susah didapat. Kira-kira kalau sekarang mandi di kita mah kan cai melimpah, ya kan? Kemudian peralatan sudah modern, bisa pakai nasi kamari Pak, pemotong itu teh, pemotong tulang kan ya, besin. Kabayang tuh Pak, kapungkur. Peralatannya siga kumaha. Nabi WG ketika menyembelih itu 100 ekor unta. Belum yang lain kan? Begitu repotnya pada saat itu menyembelih hewan kurban. Sehingga tidak memungkinkan Pak dikerjakan dalam sampai duhur gitu. Itu tidak memungkinkan. Maka karena tidak memungkinkan, Nabi merukhsahkan tadi. Sudah, kan masih kotor itu Pak, banyak darah segala macam itu kan menempel. Kalau tetap dilaksanakan khawatir tidak sah malah. Maka kemudian Nabi memberikan rukhsah. Sudah, kalau begitu, kalau memang keadaannya seperti itu, boleh tidak dilaksanakan sholat Jumat. Tetapi duhurnya mah anger. Begitu. Nah, itu kondisi darurat. Kalau sekarang kita mah nggak bisa Pak. Air melimpah. Teknologi berkembang. Ya kan? Kita ke rumah bisa langsung cuci badan gitu, mandi, itu mudah sekali. Maka kemudian di zaman kita tidak boleh sampai tidak Jumat, wajib sholat Jumat, begitu. Jadi memahami hadisnya utuh. Jadi kalau ada ya upami ayah gitu di masjid, siga kamari cari tak papanya, saat kamari bapak
Ayah, Pak Imam, sampai tidak memperbolehkan karena sudah ada, itu berarti kurang ilmu, Pak. Belum sampai itu. Karena seharusnya tetap melaksanakan sholat Jumat. Di kita mah sudah di kota, peralatan sudah modern, mandi tinggal giur gitu kan, nggak ada masalah dengan air kita mah. Begitu Pak. Jadi tetap diwajibkan sholat Jumat. Nggak ada ceritanya sholat wajib dikalahkan oleh sholat sunnah. Tidak ada itu. Bisa dipahami sampai sini Pak? Waktu COVID gimana? Kenapa? Waktu COVID. Nah, kalau COVID juga rukhsah Pak. Rukhsah juga. Kenapa? Pemimpin tertinggi di satu negara itu boleh mengeluarkan ultimatum atau kebijakan, dan itu kita harus samina wa ta'na. Kalau itu kebaikan bersama. Gitu. Nah, yang kedua Pak dalilnya seperti pada surat Al-Jumu'ah yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Tuh kan? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu jelas itu di Al-Qur'an. Dan nggak main-main itu. Kewajibannya langsung di Al-Qur'an disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat Jumat itu ada, maka tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas apapun yang kira-kira dapat mengganggu terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Tadi menyembelih mengganggu nggak? Mengganggu. Jual beli saja yang rutinitas setiap hari wajib ditinggalkan, apalagi yang sifatnya setahun sekali, gitu Pak. Jual beli setiap hari. Menyembelih setahun sekali. Yang setiap hari saja wajib ditinggalkan, apalagi yang setahun sekali. Jelas itu di Al-Qur'annya. Gitu ya. Jadi tadi dibalikan ke asal hukumnya. Pada saat memang kita sudah mencari tidak ada, karena ada rukhsah tadi, silahkan sholat duhur saja. Itu terkait misalkan di musafir tuh, di perjalanan. Melihat, wah ini kok nggak ada yang mendirikan sholat Jumat. Kita cukup 3 orang, ya udah angkat aja, satu jadi imam, satu jadi khotib, kemudian satu lagi muazin. Nah, simpelnya begitu Pak, boleh. Kalau musafir, kami misalkan di orang siga kia atau tenteingan Pak tiluan. Walaupun boleh saja. Syaratnya minimum ya, syarat minimumnya begitu. Misalkan kebetulan di negara cuma ada 3 orang di sini, bukan berarti nggak boleh. Iya, betul. Kewajiban sholat Jumat itu tidak gugur, Pak. Misalkan datu ayah jalmi, misalkan gitu. Tetap aja kewajiban sholat Jumat tetap ada. 40 orang itu syarat. Jadi gini, itu pendapat ulama, Pak. Pendapat ulama yang bermukim di satu tempat itu minimal 40 orang. Itu salah satu pendapat ulama yang mengatakan boleh didirikannya sholat Jumat. Tetapi kan pertanyaannya begini, bagaimana jika di satu komplek baru ada 5? Ayo. Baru ada 5 kakak. Terus gimana? Enggak, sholat Jumatnya jadi gugur gitu. Kan enggak kan? Nah, nanti disambungkan. Kenapa 40 orang? Disambungkan dengan hadis lain. Apabila ada jamaah atau beberapa orang berkumpul di satu tempat, jumlahnya 40 orang minimal, maka doanya cepat dikabulkan. Pernah dengar hadis itu? Nah itu. Jadi ada kaitannya dengan hadis lain kenapa ada 40 itu. Mudah-mudahan dengan 40 itu sholat Jumat kita diterima. Daripada 3 orang kan culak ciluk itu orang leres sih orang berjumatan tiluan. Gitu. Gitu ya. Waktu sholat Jumat sampai jam berapa? Waktu sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau sudah masuk waktu zuhur ya. Nah, berarti sampai dengan selesainya waktu zuhur. Umpamanya lagi musafir. Jam 1 hari Jumat mendirikan sendiri. Satu bis boleh, Pak. Setelah sholat Jumat yang lain beres kita berdiri lagi sholat Jumat boleh. Ya, boleh. Nah, tapi itu nanti terkait dengan keutamaan. Kalau di perjalanan boleh, karena dulu itu ada riwayatnya begitu. Tetapi kalau misalnya disengaja mendirikan sholat Jumat sendiri,
padahal sebetulnya kita bisa ikut dengan yang lain pada saat awal waktu, maka itu tidak diperkenankan, tidak dianjurkan, Pak. Meskipun boleh, gitu ya. Jadi lihat kondisinya. Kalau memang di perjalanan susah nih barengan, maka boleh didirikan bersama-sama satu bus itu. Angkat satu imam, angkat satu muazin, kemudian angkat satu menjadi khotib. Sah itu, Pak. Sah itu. Baik, kita lanjut. Masih perkara sholat jamaah. Bagaimana kalau imam membaca surat tidak berurutan sesuai mushaf? Tadinya qul a'udzu birabbin nas, kan ujung nih Pak ya? Qul a'udzu birabbin nas ila akhir ayat. Kemudian balik lagi karena sudah ujung, balik lagi alif lam mim, atau paling tidak ke qul a'udzu birabbil falaq, maju. Nah, ini istilahnya sungsang. Di ilmu fikih namanya sungsang. Jadi balik ke awal. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Nah, boleh saja, tetapi kurang afdol. Kenapa demikian? Ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi itu kalau membaca Al-Quran berurutan, seperti yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Huzaifah di satu waktu bermakmum kepada Rasulullah pada sholat malam. Pada saat itu Nabi SAW sendirian di masjid. Kemudian bermakmumlah sahabat Nabi yang bernama Huzaifah, ya, sendirian tuh. Nah, dikira Huzaifah ini Nabi itu mau ruku pada saat 100 rakaat di Al-Baqarah. 100 rakaat dikira nih, wah 100 rakaat udah panjang itu Pak. Dikira Huzaifah mau ruku, ternyata terus tambah 100 ayat lagi, tambah 100, ternyata Al-Baqarah lewat. Dikira mau ruku, ternyata lanjut ke surat An-Nisa. Dikira mau berhenti, lanjut lagi ke surat Al-Imran. Tuh, itu berurutan. Itu berurutan, Pak. Al-Baqarah sampai beres, kemudian An-Nisa, kemudian Ali-Imran. Itu berurutan. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan hukum, tidak menjadi masalah apabila sungsang tadi. Tiba-tiba dari qul a'udzu birabbin nas balik ke Al-Baqarah, nggak ada masalah. Sah-sah saja sholatnya, tetapi secara keafdolan saja kurang afdol. Seharusnya mengikuti susunan mushaf. Begitu. Begitu Pak ya. Itu diriwayatkan dalam beberapa kitab, Pak. Dan salah satunya adalah Majmu' Syarah Al-Muhadzab, itu dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi, dan banyak beberapa ulama meriwayatkan itu dan berfatwa bahwa lebih baik mengikuti susunan mushaf Al-Quran. Allah, gitu ya. Nabi itu biasanya pada saat rakaat pertama dipanjangkan. Jadi rakaat pertama bacaannya panjang, kemudian rakaat kedua lebih pendek. Apa hikmahnya? Nabi itu orang yang bijak sekali, Pak. Takutnya karena dulu tuh kan jauh, Pak, sahabat tuh wah pada tebih gitu. Nabi sengaja supaya tidak ada yang masbuk. Datangnya tuh barengan, nanti sholat assalamualaikumnya tuh di akhirnya supaya barengan. Maka kemudian di rakaat pertama Nabi memanjangkan surat pertama di rakaat pertama. Kemudian yang kedua nanti panjang lagi di ruku. Dipanjangkan lagi rukunya. Takutnya pas yang kemarin kita bahas, ada orang yang masbuk, pas begitu Allahu Akbar mau ruku, si imam sudah terlebih dahulu cengkata gitu. Khawatirnya gitu. Nah, maka kemudian Nabi memanjangkan di dua poin ini. Yang pertama, di rakaat pertama di suratnya, yang kedua di rukunya. Itu juga termasuk ke dalam keafdolan sholat, Pak. Jadi jangan dibalik, meskipun tidak ada masalah. Tidak ada masalah, meskipun satu ayat pendek di rakaat pertama, panjang rakaat kedua. Tetapi jumhur ulama mengatakan menyelisihi sunnah. Sunnahnya yang paling banyak adalah di rakaat pertama yang dipanjangkan. Begitu. Wajibnya di tasbih itu adalah 3 kali, itu minimal. Berarti minimal itu ada maksimal nggak? Nah, jadi
di ruku dengan di sujud ya, di situ adalah minimal 3 kali, bukan harus maksimal 3 kali, minimalnya 3 kali. Berarti kalau lama ya baca berulang saja, terus aja. Lebih dari 3 boleh. Boleh Pak, boleh. Nah kan apa yang dibaca diam gitu. Karena doa-doa yang lain itu tidak boleh dimasukkan ke dalam sholat kecuali ada tuntunannya. Seperti apa? Seperti pada saat misalkan di akhir sholat kan ada khusus doa dan doanya dilafazkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, dilafazkan nggak? Dari nabinya begitu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dilafazkan nggak? Dilafazkan. Tapi pada saat sujud dilafazkan nggak? Enggak Pak. Sirah aja di hati aja. Begitu. Tidak dilafazkan. Kalau memang itu harus dilafazkan harus ada dalilnya. Begitu. Kalau yang lain ada. Kalau seperti tadi di akhir itu ada, jelas dilafazkan. Di akhir doa. Di akhir doa. Tetapi kalau di dalam sujud itu adalah anjuran saja, tidak termasuk ke dalam tadi yang dalil disebutkan memang di ujung harus berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, itu harus memang. Begitu. Wallahu alam. Baik, kita lanjut Pak ya. Sekarang, apabila makmum saat imam lupa jumlah rakaatnya harus bagaimana? Umpama Pak Juhri jadi imam, 4 rakaat harusnya zuhur misalnya isya lah tadi. Begitu rakaat ketiga, Pak Juhri langsung tasyahud akhir. Ya kan? Tasyahud akhir nih. Terus gimana si makmum? Hah? Subhanallah, tasbih ya. Subhanallah. Pak Juhri yakin bahwa itu 4 rakaat. Henteu ngadeg deui Pak, kumaha eta? Kumaha? Teu ngadeg deui henteu. Baik. Berarti si makmum ikut imam. Pamit si imam assalamualaikum ngiringan. Makmum ngiringan. Cuman 3 rakaat tuh. Ayo. Gimana? Baik. Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu dilakukan kalau ada bukan. Nah, ini kita bahas ya. Gini. Ini pendapatnya diambil dari karangan Imam An-Nawawi, kitabnya Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Lagi-lagi saya mengambil pendapat Imam An-Nawawi, leluhur Pak, di Banten. Saya artikan saja begini. Apabila ada seorang imam dari 4 rakaat itu yakinnya 3 rakaat, setelah dibaca tasbih subhanallah tetap salam, maka dia harus menambahkan 1 rakaat lagi. Berdiri deui Pak. Ngadeg deui nambihan. Kita sebagai makmum, dia mah kan sudah salam. Pak Juhri assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kita jangan ikutan salam. Tidak sah itu. Begitu Pak. Tidak boleh salam. Ngadeg deui. Nambihan sarokaat. Kan orang mah apa kirang kan? Nah, itu ilmu barunya Pak. Kenapa? Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi bingung. Tidak perlu. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini kita perspektif makmum dulu ya. Nanti kita perspektif imam. Jadi kalau seperti itu kasusnya, khusus untuk makmum berdiri lagi nambah rakaat yang kurang. Kalau kurangnya 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Masing-masing. Tidak ada anjuran untuk jamaah. Nanti bingung. Udah masing-masing. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang 4 rakaat jadi 5 rakaat? Nih, sakedah nama salam, sakedah nama salam. Tapi Pak Juhri berdiri lagi. Harusnya salam, harusnya tahiyat akhir. Pak Juhri bimbang nih, bingung was-was. Iya teh orang nuka 4 apa nuka 3, nuka 4 apa nuka 3. Nah, menurut hukum fikih ambil paling kecil, berarti 3. Khusus untuk Pak Juhri naik. Ternyata di belakang makmum ngasih kabar, ngasih subhanallah tasbih, subhanallah. Pak Juhri anggar, subhanallah, anggar menangtung, subhanallah. Ya udah. Gimana tuh si makmum? Bubar kah?
Munfarid kah? Gimana Pak? Iya teh pembahasan di kitab Fathul Mu'in ya. Kitabnya adalah Fathul Mu'in. Fathul Mu'in bisalil qurratil ain. Di perspektif imam tidak ada batal, Pak. Yang batal itu apabila makmum tahu ini rakaat yang keempat terus nambihan. Batal itu, Pak. Kan jelas 4 rakaat kita tahu. Tapi malah ngiringan ke imam, batal. Gitu, karena niatnya arba'a rakaatin kan, bukan khamsa rakaatin. Begitu Pak. Jadi yang batal adalah nanti makmum yang tahu kalau jumlah itu lebih atau kurang. Tetapi khusus bagi imam tidak. Kan imamah ijtihad. Ini tuh yang 3 atau 4, 3 atau 4. Maka di dalam ilmu fikih ambil yang paling kecil. Begitu. Jelas Pak? Nah, ini orang masuk. Pergantian imam. Istilah fikih itu adalah istikhlaf. Pernah ngadangu Pak? Orang ngupingan? Istikhlaf. Pergantian imam di ilmu fikih itu diistilahkan dengan istikhlaf. Pergantian imam. Nah, bagaimana tekniknya? Kita praktek Pak ya. Pak Imam sareng saha Pak Haji lah, punten ya Pak Hajinya. Kepayun we didilah meh katingali ku sadayana. Nah, misal Pak Haji imam. Nah, gitu ya. Pak Haji imam umpama. Nah, sok we Allahu Akbar misalnya. Iya. Pertama, Pak. Nih, teknik pertama, apabila seorang imam di kondisi seperti ini kan berdiri. Misalkan gitu Pak Haji ya. Hitut misalkan. Teknik ke Pak Imam itu tinggal isyarat. Balik badan Pak Haji, balik ke sana ke Pak Imam, pegang. Bukan pegang apa nyentuh. Nah, gitu. Nyentuh. Nepuk. Pak Haji keluar, Pak Imam maju. Terus gitu Pak. Ayo pernah ngadangu tuh? Baru. Nah, ini namanya Pak istilahnya istikhlaf. Istikhlaf. Jadi ketika ada seorang imam yang batal karena kondisi memang batal sholat, ya, maka silahkan bisa langsung balik kanan, kemudian menepuk sebagai isyarat. Entong harewas Pak. Di sini nggak ganggu, pilih nggak ganggu. Kalau di beberapa masjid tertentu agak jauh jaraknya, harus kita melangkah. Iya melangkah, nggak jadi masalah Pak, nggak jadi masalah. Karena kan Bapak sudah batal, sudah batal, sudah batal. Liar. Gimana Pak? Terserah, terserah ya, bebas. Sebagai isyarat apa aja terserah, gitu ya. Nah, sekedap Pak Haji acan. Jadi kondisi istikhlaf itu ada dua Pak, ada dua. Apabila memang batal sholat atau tetap dalam kondisi tidak batal sholat. Umpama Pak Haji nuju batuk, Pak Haji nuju batuk yuk. Tetiasa ngalanjutkan tetiasa ya mah seep sholatnya. Maka boleh Pak Haji ke belakang tetapi tidak membelakangi kiblat. Nah, itu syaratnya begitu. Kalau membelakangi kiblat batal. Nah, ke belakang, kemudian Pak Haji contoh sok. Pak Haji kepengker, terus isyarat ke Pak Imam maju. Nah, gitu, Pak. Nah, gitu nyurungkeun. Itu isyarat, mendorong. Bahasa hadis mah mendorong. Begitu. Satu, itu satu. Yang kedua menarik. Pak Haji kapayun deh. Nah, menarik ya Pak. Menarik. Tadi begitu beres ya misalkan tetiasa ngelanjutkan. Cepengan. Nah, gitu. Pak Haji kepengker. Nah, gitu. Posisinya disesuaikan. Disesuaikan. Ya. harus yang posisi sebelah kanan ya. Gimana? Harus yang posisi yang paling mudah dijangkau yang mana? Oh iya.
Yang paling boleh. Ini riwayatnya Pak Umar bin Khattab pada saat beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Ya, di belakangnya ada Abdurrahman bin Auf. Persis di belakang Umar bin Khattab pada saat ditusuk itu ada Abdurrahman bin Auf yang kemudian ditarik jadi imam, menggantikan posisi Umar bin Khattab. Dan itu kondisi Umar bin Khattab pada saat itu tidak batal sholat. Jadi ke belakang saja, kan tidak uzur tuh, tidak hitut gitu. Nah kemudian maaf, Abu Bakar itu Umar bin Khattab itu ke belakang, Abdurrahman bin Auf ke depan, seperti tadi narik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kondisinya lagi sujud? Pak punten sujud, pas begitu sujud kumaha ta? sami ditarik. Nah gitu. Ente Pak Haji berdiri bangun. Nah gitu isyarat. Gitu. Nya bangun seperti nah gitu. Nah gitu. Bangun. Nah Pak Haji kenapa? Posisinya masih sujud loh. Enggak, sama ku abibenya. Ya. So. Ya. Kami abi. Misalkan. Sok. Nah, Pak Haji keluar. Gitu, keluar barisan. Abi maju. Nah, itu. Tapi tidak boleh 3 langkah, lebih dari 3 langkah. Kan ini misalkan didinya kan tebih banyak. Nah, gitu. Jadi diukur ke orang 3 langkah maksimal. Itu ke atas, Pak. Ya, mantap itu, Pak. Nu terdekat itu harus mengerti gitu bag-bagan ini. Harus. Kumaha, Pak? Masuk unsur. Malah nyaras ayo Bapak. Naon? Bangga, Pak. Caleg. Harusnya memang di belakang imam adalah orang yang mengerti. Segala kemungkinan terjadi itu bisa. Sahur kamari kan Pak Hajinya. Pak Haji pernah ngalaman siga gitu kan? Nah, maka kondisi orang yang di belakang itu benar harus mengerti. Isyarat ini isyarat sanes gitu. Imam apa misalkan tos di isyarat ini anggar bae gitu. Bingung ke para imam tuh. Begitu, Pak. Ya, jadi isyarat itu bisa dengan menepuk tadi atau menarik. Gitu ya. Paham sampai sini, Pak? Awalam, Pak, barangkali itu yang bisa disampaikan. Ya, ada beberapa poin yang akan kita lanjut di minggu depan, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, mangga. Yang di belakang imam itu harus yang mengerti betul baik bacaan ataupun ciri-ciri. Kalau imam batal, harus. Kalau yang memberitahu imam bacaan terlewat atau lupa, yang belakangnya atau yang boleh yang mana saja. Tapi khusus untuk badal imam tadi adalah orang yang ditunjuk oleh imam tadi. Kalaupun misalkan tidak ditunjuk, orang yang paling mengerti isyarat itu siapa? Itu maju. Gitu. Bacanya pas baca surat, terus ganti kita membaca apa yang surat yang tadi dibaca. Ya, kalau memang kita hafal, lanjutkan. Jadi pernah saya sampaikan kemarin ya, pada saat membaca surat, umpama kita hafal, langsung maju, langsung diteruskan. Qul huwallahu ahad, langsung Allahus somad. Tetapi kalau berbeda surat, bismillah lagi. Begitu. Misalkan bebas. Misalkan pertama kulhu, nggak hafal kulhu, Pak. Biasanya inna atau ina, maka bismillahirrahmanirrahim lagi, inna atau ina. Apanya nih yang biasa pas gitu nggak bisa nerusin. Balik lagi, di bismillah lagi. Di ini dulu, Pak, dilanjutkan dulu bacaannya, syaratnya dilanjutkan dulu. Itu seperti di Quran faqra'u ma tayassaru minal Quran, kan dalilnya begitu. Jadi mudah, apa yang menurut kita mudah bacaan itu yang kita baca, gitu ya. Dalilnya begitu. Dalam sholat ada tumaninah. Di hadis Nabi SAW, tumaninah itu ada pada 4 tempat.
Hadisnya 4 tempat. Nanti ulama fikih ada yang membahas ada beberapa. Yang pertama adalah tumaninah ketika ruku. Ruku itu harus tumaninah. Apa makna tumaninah? Nah, diam sejenak setelah gerakan yang sebelumnya. Begitu kan? Yang kedua adalah i'tidal. Yang ketiga adalah sujud. Yang keempat adalah ketika duduk di antara dua sujud. Nah, diurang fenomena, Pak. Jika kieu punten ya, Pak. Cengkati ruku teh sami Allahu liman hamidah. Tuh, Pak. Tangan itu. Sering itu. Sami Allahu liman hamidah teh kieu, Pak. Atau ruku Allah, ya kan? Sami Allah. Sami Allah. Nah, pertanyaan abdi, Pak. Tumaninah itu eta teh. Itu, Pak. Eta masalah kecil, Pak. Masalah alit eta teh. Tetapi ketika tidak tahu ilmunya, tidak sah itu salatnya. Kenapa? Hadis nabinya mengatakan harus tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Diam itu. Tidak boleh ada gerakan yang lain. Udah, diam. Namanya juga tumakninah. Kalau masih ada gerakan ini berarti tidak tumakninah. Karena tumakninah ini termasuk ke dalam rukun, maka tidak sah salatnya. Itu diperhatikan, Mbak. Janten kedah cicing gitu. Ustaz, Mangga. saya suka lihat juga setelah ruku, tapi langsung di sini. Setelah ruku. Ya. Oh, sami Allah liman hamidah, ya. Ya. Ya, kondisi ke awal, Pak ya. Itu tidak membatalkan sholat, Pak. Itu tidak membatalkan sholat, hanya barangkali nanti keafdolan saja. Nabinya bagaimana, kita harus bagaimana gitu. Kan selalu kama ra'aitumuni usolli kan. Nah, itu kalau tidak dicontohkan Nabi ya berarti ada kekeliruan. Meskipun nanti di sini di minggu depan insya Allah ada hal-hal yang membatalkan sholat itu seperti apa. Salah satunya adalah gerakan mutawali, namanya 3 kali gerakan berturut-turut. Contoh umpama atul, Pak, atul. Ya, batal gak? Batal, Pak. Ketika 3 kali lebih secara banget, secara keras gitu, maka itu batal, bisa membatalkan sholat. Kecuali ada tekniknya. Misal atul di dia, Pak. Begini, Pak. Ini tidak batal karena ini yang pokok ininya itu tidak bergerak berlebihan, tidak begini. Oh ini. Jadi di dalam sholat itu, Pak, rumusnya adalah tidak boleh ada gerakan kecuali gerakan sholat. Kalaupun ada gerakan, sifatnya adalah darurat. Umpama, atul pisaan gitu, pamit digaro teh. Asal tengah ganggu gitu karena sholatnya. Maka boleh menggaruk, tetapi dengan cara tuh begini. Tidak. Begitu, Pak. Di istilah fikih namanya mutawali. Pekerjaan yang dilakukan 3 kali berturut-turut. Langsung. 1, 2, 3 batal. Atau 1, 2, 3 batal. Jadi tidak boleh lebih dari 2. 3. Tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh lebih dari 3. Di istilah fikih namanya mutawali. Begitu, Pak. Itu penting ya. Ada nyamuk. Gerakan salat bukan, Pak? Mengganggu nggak? Mengganggu. Kalau mengganggu cukup begini saja. Jadi halus gitu. Kita di dalam tahiyat nih banyak tuh yang berbeda sekali. Mengapa? Ada yang dilipat kaki ini, ada yang banyak yang gini. Ada yang gini. Ya. Ada yang gini. Leresna kumaha gitu. Duduk tuh mana juga ada yang gini dilipat. Yang umum kan gini tuh. Duduk. Siap. Ya. Tapi banyak di kita juga yang gini. Ditumpangin, Pak, apa aja. Atau kiri maupun kanan. Ya. Anu leres teh, Pak. Ketika duduk seperti itu namanya iftirash. Iftirash ini adalah menghampar, sama seperti Al-Baqarah ayat 20 hiji. Alladzi ja'ala lakumul ardo firash. Firash itu hamparan. Nah, berarti hampar teh punten ya, Pak.
Anu leres teh berarti ditekuk, sareng itu dihamparkeun tak kitu. Punten banyak. Nah, berarti nu leres teh kieu dihampar, apa yang dihamparkan iftirasnya ini, Pak? Ini dihamparkan begitu. Kumaha pami kieu? Kumaha kieu? Salah eta teh Pak, teu ngaos berarti. Jadi darurat Karena asam urat. Eta mah benten deui. Benten deui eta mah. Tos sadayana karaosnya. Secara umum tidak ada, tetapi ulama merumuskan ada bahwa yang namanya kita menjadi imam itu harus melihat kondisi makmum. Kalau kondisi makmum ini pemuda gitu kan, mungkin sah-sah saja. Tapi kalau orang tua, Allah, itu bisa kelewat, bisa overlap itu. Jadi ya, misalkan Allahu Akbar gitu. Jadi yang jadi imam juga harus bijak nih. Kita harus sebagai imam yang biasa imam, kalau di Allahu Akbar itu usahakan simpel saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali pada saat bangun dari sujud. Makanya ini ada seninya nih, ya kan? Kalau Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama agak sedikit panjang karena mau masukin niat. Karena memang ada juga yang di awal sebelum sholat niat, nggak apa-apa, gitu. Kemudian setelah itu kata Nabi apa yang harus ditumakninahkan sebelum kita doa iftitah? Berdiam sejenak dulu, berdiam sejenak, kemudian baru membaca iftitah. Setelah itu kemudian membaca surat Al-Fatihah dulu. Nah, sebelum membaca Al-Fatihah juga di situ ada jeda. Tidak langsung, Pak. Pas begitu wa ma'ana minal muslimin misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti dulu sejenak. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga waladhdallin, amin. Amin. Berhenti dulu sejenak. Setelah itu selesai surat. Selesai surat juga berhenti sejenak. Kemudian ruku. Dari situ Allahu Akbar, Allahu Akbarnya bagaimana? Pendek saja. Sami Allah juga pendek saja. Sami Allahu liman hamidah. Kecuali seperti misalkan di Mekah yang banyak ya, luas gitu. Sami Allahu liman hamidah misalkan. Pernah ke Mekah lah. Agak dipanjangkan, kenapa? Supaya yang belakangnya juga bisa ngikutin, terdengar. Tetapi kalau di kita tidak perlu. Cukup sami Allahu liman hamidah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, diperhatikan juga nada Allahu Akbar. Nada Allahu Akbar itu kalau seandainya mau di akhir atau mau duduk ya jangan Allahu Akbarnya panjang. Disesuaikan itu, Pak. Allahu Akbar kan bingung orang teh itu arek ngadeg deui apa calik kan gitu. Apalagi mau rakaat terakhir tuh, Pak. Rakaat terakhir kan Allahu Akbar, dari itu mah ngadeg deui atuh. Begitu ya. Nada juga disesuaikan supaya makmum tidak bingung. Itu penting, Pak. Nada itu penting. Itu menjadi aba-aba ke makmum teh. Nah, pendek aja sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti pembahasan si makmum Rabbana lakal ham atau juga sami Allah minggu payun. Minggu payun. Serta PR tepatnya. Itu sakedik tapi mudah-mudahan tiasa nyerap. Sakitu anu di pikahatur di sim pribados, Pak, mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.